Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Jakarta Barat kali ini akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam video coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Harmoni dari SMPN 159 Jakarta. Perkenalkan, saya Bagas Santosa, saya dari SDN Kapuk 03 Pagi, Jakarta Barat. Saya Ade, saya guru SDN Kapuk 01 Pagi, Cengkareng, Jakarta Barat. Hati gembira ikut bersami. Badan sehat, banyak makan ikan. Inilah penampilan kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Moni. Waalaikumsalam Pak Ade. Ya, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ade. Gimana Pak Ade? Alhamdulillah juga baik. Saya ganggu nggak ini ngomong? Enggak Pak Ade, karena saya udah menyiapkan waktu untuk supervisi Pak Ade nih, seperti jadwal. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya Pak Ade. Pak Ade, seputar coaching nanti yang akan Pak Ade laksanakan dengan siapa? Pak Bagas ya? Pak Bagas Bu. Pak Bagas, apa saja nih yang sudah Pak Ade persiapkan? Ya, sebelumnya saya sudah koordinasi Bu dengan Pak Bagas karena beliau menghubungi saya lewat WA bahwa ingin berbincang-bincang dengan saya gitu terkait ada permasalahan mungkin di kelasnya yang belum disampaikan sih seperti apa gitu Bu. Dan saya persiapannya ya saya udah manggil Pak Bagas nih, cuman kebetulan belum hadir, mungkin nanti saya undang ke sini biar sekalian kita bisa masuk ke saya gitu. Oke, baik Pak. Ya. Pak, dengan kehadiran saya supervisor, dengan kehadiran saya sebagai supervisor di sini, kira-kira apa nih yang Bapak ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi selama coaching? Ya Bu, tentunya semua kompetensi sebagai coach saya harapkan memang bisa berkembang di diri saya Bu ya, yaitu present hadir sepenuhnya ya Bu. Saya biar bisa fokus sepenuhnya pada posisi saya nanti ya. Kemudian yang kedua, mendengar secara aktif. Nah di sini saya kepengen banget bisa memahami pesan yang disampaikan nanti oleh Pak Bagas, permasalahannya apa gitu. Dan yang terakhir ini yang menurut saya paling dibilang berat juga bukan ya Bu, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali Pak Bagas nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan itu Bu, yang akan saya kembangkan. Oke, Bapak, berarti harapan dari observasi kali ini nih yang akan kita lakukan bersama-sama itu apa ya Pak ya harapannya? Ya, harapan saya tentunya bisa memberikan kenyamanan dulu nih Bu terhadap coach saya ini Pak Bagas nanti dalam menyampaikan keluh kesahnya. Kemudian membantu saya dan Pak Bagas juga nanti untuk bisa mengidentifikasi potensi masalah yang Pak Bagas hadapi serta peluangnya dalam mencari solusi gitu Bu. Jadi intinya itu. Dan yang terakhir ini bisa harapan saya juga nanti Pak Bagas bisa mengambil keputusan yang tepat, yang baik dalam permasalahan yang tentunya nanti bisa dijadikan pelajaran juga buat teman-teman sejawatnya Bu, seperti itu, dan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita juga. Bagus Pak Ade. Ya baik Pak Ade, kalau memang seperti itu mungkin langsung saja ya Pak Ade ya, kita panggil Pak Bagas apa gimana? Iya boleh Bu, mungkin Pak Bagas sebentar lagi datang. Coba boleh dihubungi Pak Ade? Oh iya. Oh itu Pak Bagas. Oh iya. Sini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bagas. Iya Pak Bagas, silakan. Saya boleh duduk? Iya silakan Pak Bagas, boleh. Oke Pak Bagas, ini Ibu Moni kepala sekolah saya. Jadi nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan coaching yang pastinya nanti akan direkam ya Pak Bagas, mohon izin ya, nanti direkam, kemudian beliau akan mensupervisi kegiatan kita. Nggak apa-apa ya Pak, berkenan ya Pak? Nggak apa-apa. Ya, baik Ibu mohon izin saya langsung Silakan, Pak. melaksanakan coachingnya.
Baik Pak Bagas, selamat pagi Pak Bagas. Selamat pagi Pak Ade. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabarnya Pak Ade? Oh, kabar saya juga sama Pak, alhamdulillah baik. Tadi saya sedikit banyak sudah berbincang-bincang nih Pak sama Ibu Moni terkait dengan kegiatan kita hari ini. Ngomong-ngomong, ada masalah apa atau ada yang ingin Bapak Bagas ceritakan ke saya? Ya, Silakan. ini Pak Ade menurut saya mohon maaf nih, saya mengganggu waktunya Pak Ade. Siap. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit saya minta waktunya Pak Ade untuk mengobrol mengenai siap, masalah-masalah yang saya alami. Ya, kebetulan saya sudah menyiapkan waktu khusus sama buat Pak Bagas untuk melaksanakan kegiatan ini Pak. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan oleh Pak Bagas? Ya, jadi Pak Ade, tahun ini saya mengajar di kelas 6. Nah, kebetulan muridnya itu memang berbeda dari tahun sebelumnya. Bukannya saya membandingkan, tapi memang saya baru mengenal anak ini dan baru mengenal karakternya. Oh, seperti itu. Ketika saya melakukan pembelajaran dengan metode diskusi, di mana anak itu belum mampu bekerja sama dengan baik satu dan yang lainnya. Jadi anak-anak itu kayak masih kelompok-kelompokan gitu. Jadi tidak dapat mengerjakan soalnya itu atau tugasnya itu dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi suka telat mengumpulkan tugasnya, terutama tugas kelompok seperti itu. Oh, berarti Pak Bagas ingin mendapatkan solusi ya, tujuan dari percakapan kita ini ya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Bagas hadapi, yaitu tentang kerjasama di antara peserta didik dalam menyelesaikan tugas kelompok belum terlihat gitu ya Pak Bagas. Betul. Baik. Berarti Pak Bagas merasa bingung nih dengan keadaan murid ya, seperti itu ya Pak. Belum ada rasa kerjasama dalam kelompok saat pembelajaran, berarti gitu ya Pak Bagas. Ya. Nah, Pak Bagas mengatakan murid-muridnya belum ada rasa kerjasama nih pada saat pembelajaran. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut Pak Bagas itu idealnya murid-murid yang Pak Bagas harapkan itu seperti apa idealnya? Ya, menurut saya untuk kondisi idealnya itu murid itu mampu berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman kelompoknya gitu Pak Ade. Siap. Terus juga mereka bisa bekerja sama dengan baik sehingga mereka mampu mengerjakan tugas kelompok itu dengan maksimal, dengan dengan tepat waktu juga. Oh gitu. Nah, untuk bisa mencapai hal itu, saya tanya sama Pak Bagas, sudah melakukan apa nih Pak Bagas? Sebenarnya sih dalam saya sudah memasukkan metode diskusi dalam modul ajar saya gitu Pak Ade. Diskusi, oke. Jadi saya ingin menginginkan mereka itu dapat bekerja sama dengan aktif. Oh, seperti itu ya. Jadi Pak Bagas sudah memasukkan metode pembelajaran yaitu berdiskusi. Nah, ini sudah bagus Pak Bagas sebetulnya ya. Tapi menurut Pak Bagas ini belum maksimal berarti ya. Karena Pak Bagas berkeluh kesah dengan saya terkait dengan masalah ini. Itu karena sekarang kalau saya tanya rating nih Pak nih, antara skala 1 sampai dengan 10, ini ada di skala berapa nih untuk saat ini? Mungkin skala 5 ya Pak Ade ya. Karena belum terlihat sepenuhnya gitu Pak. Skala 5 saja, baik. Terus yang Pak Bagas inginkan itu adanya di skala berapa? Harapan Pak Bagas? Saya maunya sempurna sih 10. Tapi nggak mungkin kita menuntut kesempurnaan, mungkin berat ya. Ya paling dari 10 ya 8 mungkin Pak Ade. Atau 9 yang gitu atau 9 ya, lebih bagus lagi. Oke. Baik Pak Bagas, kira-kira nih Pak Bagas, selain metode diskusi yang Pak Bagas masukkan ke dalam pembelajaran, ada nggak sih cara lain menurut Pak Bagas nih supaya bisa mencapai tujuan Pak Bagas tersebut? Ya mungkin untuk cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin pada awalnya saya bisa memberikan motivasi kepada anak-anak sebelum pembelajaran. Terus kemudian saya menekankan penilaian sikap kepada anak-anak, karena kan penilaian itu kan tidak hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi penilaian sikap pun penting untuk menilai bagaimana sikap anak, terutama dalam kerjasama. Dan setelah itu juga saya ingin memberikan suatu refleksi kepada anak-anak. Apakah mereka sudah melakukan kerjasama dengan baik? Apakah mereka sudah kompak dengan kelompoknya? Seperti itu Pak. Itu dalam pembelajaran? Yes. Nah sekarang kalau di luar pembelajaran? Nah, kalau di luar pembelajaran mungkin saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak hanya di dalam kelas saja, tapi saya juga bisa memanfaatkan lapangan. Jadi saya membuat namanya itu permainan, di mana permainan tersebut itu mengacu kepada kekompakan tim, kerjasama dengan baik. Dan juga saya juga sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu mengenai kerangka tulang pada manusia, yaitu sendi-sendi. Jadi anak-anak itu saya membuat project, ada yang membuat project poster dan ada juga yang membuat project
itu melakukan aktivitas senam yang berhubungan dengan sendi-sendi pada sendi. Wah, rangka anak. luar biasa Pak Bagas, ini udah bagus banget ini planningnya Pak Bagas ini udah muncul ya kan, ide untuk bisa meningkatkan kerjasama antar teman ya, yang sebelumnya memang belum kompak mungkin bisa kompak dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang sekarang mau saya tanyakan terkait dengan waktu pelaksanaan nih Pak Bagas. Kira-kira dari rencana Pak Bagas yang sudah disampaikan tadi, itu Pak Bagas butuh waktu berapa lama? Ya, palingan saya butuh waktu 1-2 minggu untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Ade. Oh gitu, 1-2 minggu ya, itu dirasa sudah bisa ya untuk Ya, bisa terlihat ya. Baik, komitmen nih Pak Bagas ya, karena memang segala sesuatu kita lakukan dengan komitmen akan hasilnya bisa maksimal. Nah, komitmen Pak Bagas nih kira-kira apa nih untuk yang akan Pak Bagas lakukan ini, rencana aksi tersebut? Ya. Untuk komitmen itu saya akan membuat modul ajar yang menekankan kepada metode diskusi pada anak. Jadi di modul itu tidak hanya penilaian pengetahuan maupun keterampilan, tapi saya juga menekankan penilaian afektif kepada siswa. Jadi saya ingin memunculkan sikap-sikap mereka dalam bekerja sama dengan baik, Pak Ade. Good. Gitu. Oke, kira-kira siapa nih yang akan membantu Pak Bagas untuk membuat modul ajar yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sudah Pak Bagas sampaikan tadi? Ada nggak yang bisa membantu Pak Bagas kira-kira? Mungkin saya pertama saya buat modul itu sendiri, Pak Ade. Oh gitu. Tapi setelah saya membuat modul itu sendiri, saya akan meminta rekan sejawat saya. Kebetulan Bu Intan, saya akan minta kepada Bu Intan untuk memeriksakan modul ajar saya, apakah modul ajar saya ini sudah sesuai atau belum, atau Bu Intan ini bisa memberikan masukan atau saran kepada modul ajar saya sehingga tercapai tujuan saya ini bisa efektif. Seperti itu. Sip Pak Bagas. Baik Pak Bagas, sepertinya sudah terjawabkan kegelisahannya ya Pak Bagas ya. Baik, sekarang saya tanya nih, apa nih yang sekiranya Pak Bagas dapatkan dari hasil diskusi kita? Ya, alhamdulillah Pak Ade, tadi dari percakapan tadi dengan Coach Ade, siap. Saya mendapatkan begitu banyak sekali ide dan juga membuka pemikiran saya untuk menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri, Pak Ade. Oh, siap, alhamdulillah Pak Bagas, kalau memang sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini, mudah-mudahan Pak Bagas bisa melaksanakan dan membuahkan hasil. Cuman saya pesan satu Pak Bagas, laksanakan dengan baik, kemudian jangan lupa untuk dicatat, karena hasil catatan nanti bisa menjadi referensi buat Pak Bagas untuk bahan refleksi, serta bisa jadi juga buat rekan sejawat, yaitu apabila menemukan permasalahan yang sama dengan Pak Bagas bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau bisa menjadi acuan buat mereka juga mengatasi masalah yang sama seperti Pak Bagas. Itu Pak Bagas ya? Ya, itu saja. Ada lagi Pak Bagas yang ingin sampaikan? Sudah cukup Pak Ade. Oke, kalau sudah cukup saya akhiri kegiatan ini. Pak Bagas, barangkali juga Pak Bagas mau masuk ke kelas. Itu saja Pak Bagas. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Bagas, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ade, gimana perasaannya tadi sudah coaching bersama Pak Bagas? Ya Bu, alhamdulillah sudah lega. Alhamdulillah Pak Ade ya. Bagaimana nih Bapak menilai diri Bapak sendiri tadi? Kompetensinya yang tadi Bapak khawatirkan, kira-kira Bapak sudah timbul belum? Ya, menurut saya sudah ada ya Bu. Saya merasa juga sudah ada kompetensi dalam diri saya, namun ya saya nunggu masukan dari Ibu nih. Barangkali karena saya tampil tidak bisa menilai diri saya sendiri, kalau yang saya rasakan saya memang sudah berusaha untuk semaksimal mungkin Bu. Itu sih Bu, perasaan saya udah lega, ya saya tinggal nunggu saran dan masukan dari Ibu terkait hasil coaching tadi. Baik Pak Ade. Ya. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Ade ya. Saya mengamati tadi saat coaching tuh Pak Ade menampilkan yang terbaik sekali sebagai coach ya. Alhamdulillah ya. Pak Ade tuh sangat komunikasinya terlihat lancar gitu. Pak Bagas juga terlihat enjoy bicara sama Pak Ade, curhat sama Pak Ade itu enak gitu kan. Terus Pak Ade juga sudah hadir sepenuhnya untuk mendengarkan Pak Bagas gitu kan. Terus pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Ade kepada Pak Bagas tuh saya rasa berbobot semua ya. Alhamdulillah ya Pak Ade ya. Dan secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaannya pun juga sudah merujuk pada alur Tirta yang seperti Pak Ade mungkin sudah pelajari ya di CGP ya Pak Ade ya.
Iya, dalam menumbuhkan potensi dari coaching, yaitu Pak Bagas. Gitu sih Pak. Terus tadi, namun saya tadi agak sedikit mungkin masukan ya dari saya nih ya. Ketika tadi menjelaskan yang baik terakhir sih Pak ya, yang terakhir itu mungkin ada kata-kata praktik baik gitu ya. Jadi untuk refleksi teman-teman yang lainnya dan juga sebagai contoh praktik baik, dan juga Pak Bagas mungkin bisa nih untuk membagikan gitu kali ya Pak, secara baik itu secara melalui praktik baik atau komunikasi ngobrol-ngobrol gitu, bisa diarahkan ke sana. Secara formal maupun non formal gitu. Betul, iya betul sekali ya Pak. Lalu menurut saya itu sih Pak udah tercover semuanya, alhamdulillah ya. Nah dari diskusi ini Pak, kira-kira tindak lanjut untuk kedepannya tuh apa ya Pak ya? Dari Bapak Ade sendiri sebagai coach. Ya, tentunya Bu, walaupun positif nih review dari Ibu terkait dengan hasil kegiatan coachingnya, alhamdulillah, tapi tetap Bu saya tidak berpuas diri ya Bu ya, karena saya masih ingin belajar, ingin menggali kemampuan saya, kompetensi saya dalam memberikan coaching terhadap coach-coach yang lain nanti seperti itu Bu, untuk bisa membantu ya, paling tidak memberikan arahan supaya teman-teman saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu sih Bu, saya akan terus berlatih, mungkin akan menambah literatur saya terkait dengan kegiatan coaching ini seperti itu Bu, itu yang akan saya lakukan. Kira-kira Pak Ade dari yang tadi usaha-usaha Pak Ade yang ingin Pak Ade lakukan ke depannya, kira-kira Pak Ade bisa realisasikan itu gimana atau dengan bantuan siapa gitu Pak Ade? Jadi mungkin yang pertama kali Bu akan saya laksanakan di sekolah saya sendiri, di sekolah kita ini ya. Saya mungkin akan ke teman-teman dulu, nanti kalau sudah berhasil baru saya akan merambah ke tetangga kita nih ya, sekolah Kapuk 03 seperti itu Bu. Dan kemudian yang bisa membantu saya, mungkin saya pasti akan mengajak rekan sejawat Bu. Kebetulan partner saya tahun ini yang Ibu sudah tunjuk, Ibu Fani Sulistiawati, nanti saya akan ajak beliau untuk bisa berkolaborasi dengan saya, mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching ini gitu Bu, biar bisa lebih bagus, lebih baik lagi, nanti baru saya tularkan ke sekolah yang lain. Masya Allah Pak Ade, luar biasa sekali ya Pak Ade ya. Ya baik Pak Ade, dari hasil pengamatan ini saya catat ya Pak Ade dalam form supervisi akademik ya Pak Ade ya. Dan saya rasa supervisi ini sudah selesai Pak Ade. Apa ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ade? Sudah Bu, cukup. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan masukannya hari ini. Baik Pak Ade, terima kasih banyak. Saya juga belajar banyak nih dari Pak Ade pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Ade tidak cukup puas dan selalu mengembangkan potensi yang ada dalam diri Pak Ade dan menularkan seperti yang tadi Pak Ade bilang untuk teman-teman semuanya. Itu ya Pak Ade ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Ade. Pak Ade bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Amin ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak Bagas. Silakan dulu. Gimana Bapak Bagas? Ya, kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini jam istirahat anak-anak ya? Iya, lagi jam istirahat nih Pak. Kebetulan mau ketemu sama Bapak. Tadi Bapak sudah sampaikan di WhatsApp ya? Iya. Iya, baik. Jadi gini, Pak Bagas, ini kan kaitannya dengan kegiatan coaching berarti ya Pak Bagas ya? Iya, kegiatan hari ini ya. Iya. Nah, ini ada beberapa hal yang sekiranya perlu kita obrolin dulu nih sebelum Pak Bagas melaksanakan coaching sama siapa, Bu Moni ya? Betul, sama Ibu Harmoni. Oh, sama Bu Harmoni ya. Jadi gimana perasaan Pak Bagas pada saat mau melaksanakan ini nih? Apa yang sudah Pak Bagas siapkan? Perasaan saya sangat senang ya Pak ya, karena ini juga bagian dari saya sebagai coach untuk melakukan coaching kepada Bu Harmoni. Terus juga banyak sekali persiapan-persiapan yang sudah saya siapkan, terutama ya pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali pemikiran Bu Moni untuk menemukan solusinya. Gitu ya. Karena memang itu salah satu kompetensi ya Pak ya. Betul, salah satu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang coach gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Baik Pak Bagas, ngomong-ngomong tentang kompetensi nih ya kan.
Ini Pak Bagas mau mengembangkan kompetensi yang mana nih untuk kegiatan coaching hari ini bersama Bu Harmoni? Yang pertama saya ingin hadir sepenuhnya. Siap. Hadir sepenuhnya untuk coaching. Artinya saya benar-benar fokus apa yang dibicarakan Bu Harmoni dan apa tujuannya Bu Harmoni melakukan sesi coaching itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah mendengar secara aktif. Siap. Ya, jadi saya benar-benar fokus apa yang disampaikan oleh Ibu Harmoni sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memicu Bu Harmoni menemukan solusinya. Kemudian juga saya ingin mendengarkan dengan rasa. Artinya saya harus bisa menjadi pendengar yang baik tanpa menjudgment coach saya. Siap. Berarti secara persiapan pengetahuan tentang coach kayaknya Pak Bagas sudah siap banget nih. Insya Allah ya Pak ya. Terus dari 3 nih yang tadi Pak Bagas sampaikan nih, presence, kemudian mendengar secara aktif, dan yang terakhir tadi ini juga tentang pertanyaan berbobot ya Pak Bagas ya. Nah dari 3 ini mana yang sekiranya Pak Bagas fokuskan untuk bisa ditingkatkan untuk pelaksanaan coach ini? Ya, saya itu memfokuskan benar-benar dari pertanyaan berbobot. Oh gitu. Karena kita ini harus memberikan pertanyaan yang benar-benar memancing atau memicu kepada coach itu supaya coach itu bisa berpikir kritis atas permasalahannya, terus coach itu bisa menggali sepenuhnya permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahan. Berarti pertanyaan berbobot ya Pak ya. Betul. Yang nanti akan saya fokuskan, lebih saya intenskan untuk diamati. Itu ya Pak Bagas. Baik. Terakhir Pak Bagas nih, sebelum Bu Moni datang tadi janji sama Bu Moni jam berapa, jam istirahat kan? Betul. Nah, ya. Harapannya Pak Bagas dari kegiatan observasi ini ya, coaching nanti yang akan Pak Bagas laksanakan, apa nih harapan Pak Bagas? Ya, harapan yang saya harapkan itu saya dapat membantu coach itu untuk mengidentifikasi potensi dari masalahnya dan juga peluangnya dalam memperbaiki masalah dan juga untuk meningkatkan apa yang harus ditingkatkan oleh coach itu. Oh gitu, baik, siap. Sudah bagus Pak Bagas, persiapan juga sudah matang sepertinya. Saya rasa tinggal pelaksanaannya nih. Ya boleh dihubungin Pak Bu Harmoni. Saya ini dulu, saya WhatsApp dulu. Ya, siap. Kita Bu Harmoni lagi makan dulu. Oh iya. Oke, udah selesai makan ya. Itu kayaknya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Harmoni, Masya Allah. Pak Kepala Sekolah, Masya Allah. Terima kasih Pak Bagas. Ya. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, Pak Bagas gimana? Alhamdulillah baik Bu Harmoni. Bu Harmoni gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, saya deg-degan. Deg-degan. Mau coaching sama Bapak deg-degan saya Pak. Iya. Makanya tadi Bu Harmoni ngechat saya untuk melakukan sesi coaching ya Bu Harmoni Betul, ya. Pak Bagas. Jadi Iya. sebenarnya tujuan Bu Harmoni untuk coaching ini apa Bu Harmoni? Iya Pak Bagas, jadi saya ini punya masalah ya. Menurut saya itu masalah ya. Saya tuh ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya Pak Bagas di depan umum. Karena saya merasa masih yang suka bingung gitu, ngeblank di depan umum kalau lagi presentasi meskipun sudah dipersiapkan gitu Pak Bagas. Baik, jadi Bu Harmoni ini ingin meningkatkan public speaking-nya di depan umum Bu Harmoni Betul, ya? iya Pak Bagas. Oke, baik. Kira-kira apa nih tujuan akhir yang Ibu inginkan? Tujuan akhirnya saya ingin bisa percaya diri gitu Pak Bagas dan membuat audiens itu merasa terkesan dengan presentasi yang saya tampilkan gitu Ya. Pak Bagas. Baik Bu Harmoni, kira-kira nih ukuran keberhasilan Bu Harmoni ini yang Bu Harmoni inginkan seperti apa kira-kira? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar tanpa gugup Pak Bagas, terus mendapatkan feedback positif dari audiens. Gitu, Oke, Pak Bagas. berarti Bu Harmoni ingin meningkatkan itu semua ya Bu Harmoni ya. Betul. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi identifikasi Bu Harmoni. Apa yang membuat Bu Harmoni ini merasa kesulitan dalam presentasi? Meskipun saya sudah mempersiapkan gitu ya bahan-bahan presentasi gitu Pak Bagas, tapi saya selalu merasa gugup gitu Pak setiap presentasi gitu. Bahkan terkadang saya lupa gitu kata-kata yang mau saya presentasikan tuh apa gitu Pak Bagas. Oke, baik. Jadi Bu Harmoni itu suka lupa ya kata-kata Betul, yang Pak ingin Bagas. ditampilkan oleh Betul. audiens gitu ya. Iya. Terus bagaimana bisa diceritakan lebih lanjut kan nih Bu Harmoni? Bagaimana perasaan itu muncul Bu Harmoni? Iya Pak Bagas. Terkadang ketika saya sudah meskipun sudah latihan gitu ya Pak Bagas ya,
ketika saya presentasi melihat audiens ada rasa nervous gitu ya. Sepertinya tuh audiens tuh matanya berbicara, ayo mau ngomong apa lagi nih, mau apa lagi yang ditampilin gitu. Nah dari saya melihat mata-mata audiens itu, kok sepertinya saya langsung muncul rasa gugup gitu Pak Bagas tuh. Terus saya khawatir apa yang saya sampaikan kepada audiens tuh tidak tersampaikan dengan baik gitu. Itu Pak. Ya, jadi saya paham dengan apa yang Bu Harmoni jelaskan kepada saya, bahwa Bu Harmoni ini masih ada perasaan nervous untuk presentasi di depan orang banyak. Betul gitu ya. Pak. Terus Bu Harmoni dalam menghadapi situasi tersebut, apa yang Bu Harmoni lakukan? Biasanya saya tarik nafas gitu. Terus saya mempraktekkan mindfulness, teknik stop gitu Pak Bagas. Jadi saya sebelum presentasi saya diam dulu beberapa menit gitu kan. Setelah itu mungkin saya berdoa dulu gitu kan. Lalu saya pelan-pelan saya lihat audiensnya, saya tatap. Saya bisa dibilang kuasai dulu panggungnya gitu dengan cara menatap semua audiens. Lalu saya mulai presentasi. Ya, baik Bu Harmoni. Sebenarnya metode yang dijelaskan oleh Bu Harmoni ini sudah keren sekali, sudah bagus sekali untuk menghilangkan rasa gugup, menghilangkan rasa nervous, sehingga Bu Harmoni bisa lebih percaya diri lagi. Terus Bu Harmoni, kita akan menemukan solusi ini bersama-sama Bu Harmoni. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan oleh Bu Harmoni kira-kira? Tidak ada Pak, saya kendalanya hanya kurang percaya diri saja sih Pak. Baik, sekarang kita akan merancang rencana aksi nih Bu Harmoni. Nah, kira-kira apa nih rencana aksinya Bu Harmoni untuk mencapai tujuan tersebut? Biasanya saya sebelum presentasi menyiapkan PowerPoint ya Pak ya, menyiapkan bahan presentasi itu yang menarik gitu Pak, menarik audiens gitu kan. Terus lalu saya mempelajari presentasi saya. Dan saya biasanya berlatih sendiri gitu Pak, di depan cermin gitu Pak. Itu sih yang selama ini saya lakukan. Iya, jadi Bu Harmoni sebenarnya punya strategi yang sudah sangat bagus dan juga sudah sangat runtut nih Bu Harmoni nih. Nah, kira-kira ada nggak Bu Harmoni di antara rencana aksi Bu Harmoni nih, yang mana yang paling prioritas buat Bu Harmoni? Saya prioritasnya itu adalah mempersiapkan materi Pak dengan baik, terus berlatih di depan cermin, dan saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi itu serta latihan akan membantu mengatasi rasa gugup saya. Oke, baik Bu Harmoni. Kira-kira tadi dari penjabaran strategi Bu Harmoni sendiri, nah kira-kira ada nggak strategi tambahan yang Bu Harmoni gunakan untuk mencapai tujuan tersebut, untuk dapat presentasi dengan baik? Baik Pak, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide-slide presentasi yang lebih menarik mungkin gitu ya Pak, yang disesuaikan dengan audiens gitu ya Pak. Dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, gerakan tubuh saya agar terlihat lebih enjoy gitu ya Pak ya, lebih menguasai materinya. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif kepada rekan-rekan saya. Ya, luar biasa sekali Bu Harmoni. Itu penjabaran yang sangat keren sekali ya dari strategi Bu Harmoni bagaimana untuk memecahkan solusi tersebut, memecahkan masalah itu. Nah, kira-kira Bu Harmoni dalam rencana itu bagaimana tindak lanjut Bu Harmoni untuk menghadapi masalah tersebut dengan efektif? Ya Pak, saya akan mencoba untuk menerima feedback dari audiens dan menjadikan pembelajaran bagi perbaikan dari cara presentasi saya Pak, baik itu dari audiens maupun dari rekan sejawat. Baik, Bu Harmoni, apa nih komitmennya terhadap rencana aksi Bu Harmoni ini? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan segala materi-materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin, serta mencari feedback dari teman ataupun mentor Pak. Oke, kira-kira untuk menjalankan komitmen ini ada nggak yang membantu Bu Harmoni untuk tetap menjaga komitmen tersebut? Ya, saya akan minta bantuan dari teman atau mentor untuk memberikan feedback yang akan membantu saya dalam berlatih presentasi. Mungkin juga saya minta bantuan Bapak nanti sekali-sekali untuk melihat saya caranya berpresentasi gitu kan. Dan saya percaya dukungan dari Bapak dan juga teman-teman saya akan menjadi pendorong atau motivasi untuk perbaikan saya di masa mendatang. Oke, baik Bu Harmoni. Saya siap
membantu Bu Harmoni. Terima kasih banyak ya Pak Iya, Bagas. Bu Harmoni, ya. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu Harmoni? Tadi kan kita sudah percakapan ya, melakukan percakapan, kemudian kita sudah menemukan solusi dari Bu Harmoni. Nah, kira-kira apa tindak lanjutnya? Iya, saya akan terus berlatih presentasi dengan mencari feedback ya Pak ya dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi. Dan kegiatan ini tidak hanya sesekali saja Pak, tapi saya berkomitmen untuk melakukannya terus menerus setiap ada presentasi gitu Pak. Oke, baik Bu Harmoni. Bu Harmoni alhamdulillah sudah mendapatkan begitu banyak ide dari permasalahan Bu Harmoni. Nah, saya cuma memberikan catatan sedikit Bu Harmoni dari pengembangan yang telah Ibu lakukan. Jangan lupa untuk selalu melakukan refleksi. Jadi apa yang sudah maju itu bisa Bu Harmoni pertahankan dan tingkatkan kembali. Baik. Dan juga Bu Harmoni ini rencana pertanian ini bisa diberikan kepada rekan sejawatnya. Oh, ini loh supaya kita bisa percaya diri dalam presentasi. Jadi Bu Harmoni bisa disampaikan melalui komunitas belajar di sekolah Bu Harmoni seperti itu. Baik Pak. Pak Bagas, terima kasih atas pertemuan pada Ya, hari ini. sama-sama, Bu Coachingnya, Harmoni. Masya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya ke depannya dan bermanfaat Amin. untuk rekan-rekan saya juga untuk saya jadikan praktik baik ya Pak, Ya. untuk jika nanti berhasil gitu ya Pak Bagas. Iya. Baik Pak Bagas, terima kasih atas coachingnya. Sama-sama. Saya mohon pamit ya Pak. Sama-sama. Pak, saya mohon Iya, pamit ya Pak. siap, Terima Bu kasih ya Moni. Pak ya. Sukses ya, Bu Moni. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Saya sudah Perasaannya perasaannya alhamdulillah senang. Senang, ya? Senang sekali saya bisa Membantu. saling brainstorming dengan Bu Harmoni untuk menemukan suatu solusi. baik Pak Bagas. Kita lanjut kegiatan selanjutnya ya Pak Baik. Bagas ya, pasca supervisi ini. Jadi yang pertama kali saya akan tanyakan ke Pak Bagas adalah bagaimana nih Pak Bagas menilai diri Pak Bagas sendiri dulu tentang kegiatan coaching tadi barusan bersama Bu Harmoni. Coba silakan. Oke, menurut saya performa saya itu sudah baik, Pak Ade, sudah baik tapi belum mencapai sangat baik atau sempurna. Jadi saya harus memperbanyak jam terbang saya lagi dalam melakukan sesi coaching ini. Baik. Tadi saya sudah mengamati ya Pak Bagas ya, dari awal sampai akhir Pak Bagas melaksanakan coaching. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya? Boleh Ya. silahkan Pak. Jadi gini Pak Bagas, secara umum memang kegiatan yang Pak Bagas lakukan, coaching tadi bersama Bu Harmoni ini sudah terlihat mengalir, sudah terlihat begitu tertata dengan baik ya Pak ya. Tadi saya juga menganalisis pertanyaan-pertanyaan Pak Bagas itu sudah terlihat berbobot gitu Pak. Jadi sudah bisa menggali lebih dalam terkait dengan permasalahan yang Harmoni hadapi. Kemudian yang kedua, present Pak Bagas luar biasa, tadi memang hadir sepenuhnya untuk mendengarkan keluhan-keluhan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Harmoni gitu. Kemudian mendengarkan juga secara aktif. Tapi beberapa sedikit aja Pak catatan dari saya, yaitu ada kompetensi yang memang sebenarnya bisa dikembangkan lagi nih sama Pak Bagas ya, yaitu memang tadi saya katakan sudah bisa menggali ya Pak ya, tapi bisa lebih lagi Pak, dieksplor lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa memicu pemikiran kritis dari coaching gitu Pak Bagas ya. Tadi sudah bagus, kalau saya skalakan itu sudah 7 atau 8, tapi kalau saya menilai Pak Bagas bisa dapat di angka 9 atau bahkan 10. Itu sih Pak Bagas dari saya, supaya coaching itu lebih bisa menggali akar permasalahannya itu di mana, kemudian dan mendorong coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa mengambil tindakan. Itu Pak Bagas catatan dari saya. Ya Pak Bagas ya. Gimana Pak Bagas mendengar masukan dari saya, perasaannya? Ya, perasaan saya juga sangat cukup lega dan senang juga dari umpan balik konstruktif yang diberikan oleh Pak Ade. Itu saya merasa ternyata memang saya juga harus bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Ya, betul Pak. Intinya tidak boleh berpuas diri ya Pak. Betul. Pak Bagas sudah bagus, tapi saya yakin Pak Bagas bisa lebih bagus dari sekarang ini. Baik Pak Bagas, luar biasa. Sekarang apa nih rencana tindak lanjut Pak Bagas setelah kegiatan ini?
Ya, untuk tindakan saya adalah untuk meningkatkan kompetensi sebagai coach, dan saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan coach, ya. Kemudian juga saya juga bisa membaca artikel maupun sumber video untuk meningkatkan diri saya sebagai coach. Terus juga saya berlatih juga dengan coach-coach yang lain, dan saya bisa mendapatkan umpan balik yang konstruktif kepada saya, Pak. Oh, siap, baik Pak Bagas. Terima kasih. Ini sudah saya coba catat ya di form Supervisi Academy supaya bisa menjadi bahan pengembangan diri kita seperti itu Pak Bagas ya. Jadi tidak hanya Pak Bagas di sini yang belajar, saya juga sebagai supervisor di sini banyak belajar juga nih dari permasalahannya Bu Muni tadi yang di coaching oleh Pak Bagas gitu. Jadi terakhir Pak Bagas, bagaimana nih hasil dari proses kegiatan ini? Hasil proses dari kegiatan ini ya alhamdulillah, coach atau klien saya Bu Harmoni itu merasa terbantu dan tercerahkan dan mendapatkan begitu banyak ide untuk menyelesaikan masalah dari Ibu Harmoni itu, Pak. Terus kemudian juga saya bisa lebih jam terbang saya bisa lebih banyak lagi, jadi saya bisa meningkatkan lagi kompetensi saya, rasa percaya diri saya ketika melakukan sesi coaching. Apakah hanya untuk Pak Bagas sendiri? Tentunya dengan rekan sejawat juga, Pak. Jadi ini harapan saya Pak Bagas ya, jadi bisa ditularkan ke teman-teman yang lain, minimal ke rekan sejawat terlebih dahulu. Itu aja Pak Bagas, mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya. Itu aja Pak Bagas ya. Barangkali ada kegiatan lain silakan Pak Bagas. Oke, pamit dulu Pak. Ya, silakan Pak Terima kasih Bagas. banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bagas. Waalaikumsalam Bu Harmoni. Apa kabarnya Bu Harmoni? Alhamdulillah baik Pak Bagas. Pak Bagas sehat? Ya, alhamdulillah. Pak Bagas terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya ganggu nih Pak Bagas. Enggak, malam sama sekali, kebetulan saya juga lagi ada jam kosong Bu Harmoni. Alhamdulillah ya Pak Bagas. Pak Bagas, saya minta Pak Bagas untuk jadi supervisor saya nih untuk hari ini coaching bersama Pak Ade Pak Bagas. Baik. Berarti Bu Harmoni hari ini akan melakukan sesi coaching bersama Pak Ade ya Bu Harmoni. Betul ya? Pak Bagas. Oke, berarti di sini saya sebagai supervisor ya Bu Harmoni. Nah, Bu Harmoni, saya sebagai supervisor, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Harmoni? Baik Pak Bagas, di dalam coaching nanti itu saya ingin mengembangkan kompetensi seperti presence, mendengarkan secara aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ade, serta mendengarkan dengan rasa Pak Bagas gitu. Oke, baik Bu Harmoni, tadi dari berbagai kompetensi yang dijelaskan oleh Bu Harmoni, kira-kira bagian mana yang bisa saya fokus untuk mengamati Bu Harmoni? Mungkin di bagian mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Itu karena saya ingin tahu nih dari coaching saya nanti apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh coaching saya, dan saya ingin mengembangkan potensi yang ada dalam coaching saya nanti. Oke, baik Bu Harmoni. Nah, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Harmoni? Harapan saya Pak Bagas dapat memberikan feedback atau umpan balik terhadap proses coaching yang nanti saya lakukan bersama Pak Ade, dan mengidentifikasi potensi yang ada pada diri saya Pak Bagas. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat atau bisa berbagi dengan yang lain. Oke, baik Bu Harmoni. Kira-kira nih Bu Harmoni ini berapa persen nih persiapannya nih untuk barang sesi coaching ini? Wah, bismillah, kurang lebih 95% lah ya Pak ya. Wah, berarti udah siap banget nih ya Bu Harmoni ya. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Gimana? Pak Ade sudah dihubungi? Sebentar lagi Pak, kurang lebih mungkin udah di jalan 10 menit lagi. Baik, Pak. Mohon menunggu ya Pak ya. Ya, silakan. Saya boleh persiapan dulu ya Pak ya. Boleh, silakan Bu Harmoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat juga nih Pak Denny. Ya, Pak Bagas, Masya Allah, Ya, maaf Ade. ganggu. Ya, silakan dimulai Bu Harmoni dan Pak Ade. Yes, makasih mohon izin ya Pak Ya. Bagas. Assalamualaikum Bu Moni, gimana Waalaikumsalam Pak Ade. Alhamdulillah baik Pak Ade, gimana? Aku juga baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas aman Pak Ade. Kelas aman,
kebetulan jam istirahat ya Bu ya. Alhamdulillah ya, boleh istirahat. Anak-anak aman kan Pak Ade? Aman, sudah dikondisikan Bu. Udah kondisikan, ada guru piket? Ada. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan selama coaching ini kita bisa fokus ya Pak Ade ya. Amin Bu. Iya. Makasih. Ini nggak ganggu kan Bu ini? Enggak, karena kita udah persiapkan ya Pak ya untuk Pak Ade coaching bersama saya. Terima kasih Bu sebelumnya. Iya betul. Pak Ade mohon izin nih, nanti kita akan direkord nih untuk kebutuhan supervisi akademiknya Pak Ade ya. Boleh. Iya. Di sini ada Pak Kepala Sekolah kita, Pak Bagas, yang akan observasi prosesnya coaching ini ya Pak Ade. Siap. Baik Pak Ade. Sepertinya ada hal yang mau diobrolin nih Pak Ade. Ya. Terkait apa nih Pak Ade? Ya Bu, betul. Jadi kan beberapa waktu lalu saya sempat WhatsApp Ibu ya, karena saya pengen berbincang-bincang Bu sedikit, saya kurang lebih 10-15 menit Bu. Baik. Itu ya untuk menyelesaikan permasalahan kegalauan yang saya hadapi Bu di kelas saya. Iya. Apa tuh Pak? Ya, jadi gini Bu, kan ini udah berjalan 2 pekan ya kurang lebih ya pembelajaran kita di tahun ajaran baru nih 2024-2025. Memang saya belum mengenal karakter satu-satunya anak ya Bu ya. Per anak itu saya belum mengenal, tapi saya melihatnya ada indikasi bahwa saya sudah membuat kesepakatan kelas, saya juga sudah membuat kelompok belajar ya Bu ya di kelas saya itu, tapi kelihatannya ketika saya memberikan tugas kelompok gitu Bu, itu anak-anak masih belum kelihatan Bu kerjasamanya. Itu terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya. Jadi saya merasa apa yang salah ya, kok anak-anak saya ketika dikasih tugas kelompok itu pada nggak mau bekerja sama gitu Bu. Jadi belum kelihatan kolaborasi dari mereka tuh belum kelihatan gitu. Oh baik Bu, jadi Pak Ade permasalahannya tujuannya kesini adalah menceritakan permasalahan di kelasnya mengenai pembagian kelompok gitu ya, mengelompokkan murid gitu ya Pak. Saya pengen cari solusi. Oke baik Pak. Baik Pak, keadaan murid belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran, betul gitu ya Pak ya? Iya betul banget. Iya baik. Ya Pak Ade mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama pembelajaran. Menurut Pak Ade nih, ya idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya? Ya jadi menurut saya Bu, idealnya itu ya anak-anak pada saat pembelajaran Bu, itu pada saat terutama pada saat menyelesaikan tugas-tugas yang notabene-nya harus bekerja sama dalam kelompok itu bisa diselesaikan dengan baik dengan cara kerjasama gitu Bu, dengan kolaborasi antar teman bisa menyelesaikan tugas baik itu diskusi maupun tugas proyek atau apapun itu bisa cepat selesai dan tepat pengumpulan juga gitu Bu. Itu sih menurut saya yang idealnya seperti itu. Oke baik Pak. Sejauh ini Pak Ade apa nih yang pernah Pak Ade lakukan agar murid-murid bisa kompak kerjasama menyelesaikan tugas-tugasnya, mungkin di kelas yang terdahulu Pak Ade? Oh gitu. Coba. Kalau yang dulu sih Bu, ya memang saya tidak membanding-bandingkan ya Bu ya dengan kelas yang sebelumnya gitu. Jadi karena saya juga sudah lama dengan anak-anak yang lalu gitu. Jadi kalau saya memasukkan memang metode diskusi Bu dalam pembelajaran saya gitu Bu. Dan sebetulnya untuk yang tahun ini juga anak-anak sudah saya coba Bu, cuma kelihatannya belum maksimal gitu Bu. Jadi metode diskusi ini saya sudah coba masukkan, tapi namun hasilnya memang belum terlihat signifikan gitu perubahannya gitu Bu. Baik, dari Pak Ade tadi sudah melakukan metode pembelajaran secara diskusi ya Pak Ade ya. Ya itu udah bagus sekali Pak Ade diskusi itu, karena diskusi itu mengencourage anak supaya berkomunikasi gitu ya Pak Ade, mengenal satu sama lain ya Pak Ade ya. Bagus sekali Pak Ade. Namun Pak Ade ada karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya gitu ya muncul ya. Ya, dari skala 1 sampai 10 nih, gimana posisi Pak Ade sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau 1 sampai 10 saya juga ini ya Bu ya, kayaknya ada di angka 4 atau 5 Bu. Kerja sama mereka itu belum terlihat banget sih kelihatannya. Baik, jadi Pak Ade ingin meningkatkan nih. Di angka berapa nih kira-kira nih Pak Ade? 9 ya, atau? Iya 9 juga boleh Bu lah. Saya nggak mau muluk-muluk sih, nggak pengen 10 lah, tapi paling nggak ada peningkatan ya Bu. Baik, dari bagus sekali. Posisi sekarang nih, Ya. 4 atau 5 mungkin 8 atau 9. Oke Pak Ade, kira-kira nih selain metode diskusi pasti ada cara lain kan ya? Ada sih pastinya. Ya. Kira-kira apa ya Pak Ade cara lain untuk mencapai tujuan Pak Ade yang tadi itu?
Gimana ya Bu ya? Mungkin motivasi kali Bu. Jadi mungkin saya akan memberikan motivasi ke peserta didik saya bahwa kerjasama dan kolaborasi dalam pembelajaran itu sangat penting juga, karena memang tidak hanya kognitif ya Bu yang dinilai gitu kan ya, ada afektif juga ya. Mungkin nanti saya akan sampaikan Bu memotivasi peserta didik saya. Betul, oke banget itu Pak Ade. Jadi tadi apa bilang motivasi ya, motivasi murid dalam pembelajaran. Oke baik Pak Ade. Kalau di luar pembelajaran Pak Ade, apa nih yang biasa Pak Ade terapkan kepada murid-murid supaya menjalin kedekatan gitu Pak Ade? Karena kan kalau kita membuat satu kelompok kan perlu adanya pendekatan dong Pak Ade gitu kan, supaya tujuan dari kelompok itu tercapai seperti yang tadi Pak Ade. Kalau di luar sekolah, di luar kelas di luar kelas, betul. Pembelajaran mungkin saya adakan game sekali Bu, tapi mungkin saya nggak bisa sendiri Bu nih. Saya akan kolaborasi kali ya dengan guru PJOK barangkali game olahraga, atau bisa juga saya bisa berkolaborasi sama guru pelatih ekskul pramuka kali Bu. Oh iya bagus ya kan, saya mengadakan games barangkali nanti bisa melatih kerjasama kekompakan antar teman gitu kali ya Bu. Betul Pak De, bisa itu luar biasa sekali idenya ya Pak De. Kira-kira Pak De rencana apa nih untuk mencapai tujuan di sana? Ya kan memang tujuan saya untuk bisa mengaktifkan kerjasama tim ya Bu ya, di dalam kelas baik di pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Berarti rencana saya mungkin tadi seperti yang saya sudah ungkapkan, pertama saya coba akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah, kemudian juga tadi saya akan memberikan motivasi ya Bu kepada peserta didik saya sebelum pembelajaran, di pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Mungkin saya juga akan melakukan refleksi Bu. Bagus sekali Pak De. Jadi mungkin saya akan memberikan reward atau apresiasi kepada peserta didik yang kelompoknya memang sudah berhasil melakukan kerjasama dengan baik ya Bu. Luar biasa Pak De. Iya betul. Iya, oke Pak De. Pak De, kira-kira berapa jangka waktu yang nanti akan Pak De lakukan? Ya paling kayaknya nggak bisa cepet ya Bu ya, karena kan kerjasama saya rasa perlu waktu nih untuk anak juga saling mengenal dan bisa ada chemistry-nya gitu kali Bu. Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu kayaknya saya butuh waktu segitu. Wah luar biasa sekali, nggak apa-apa itu karena kita butuh proses ya Pak De ya. Pembelajaran ini butuh proses yang dinilai ya Pak De, jangan terlalu fokus terhadap hasil akhir gitu ya Pak De ya. Baik, luar biasa sekali. Lalu komitmen Pak Ade nih terhadap rencana tersebut itu apa? Ya, yang jelas saya pasti akan memasukkan metode diskusi lagi ya Bu, karena kan tadi Bu sampaikan bahwa metode diskusi kan bagus ya Bu ya. Betul. Untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Ya pasti itu komitmen saya akan banyak memasukkan metode diskusi dalam pembelajaran saya, itu pertama. Yang kedua, saya pastikan akan komitmen untuk memberikan motivasi terhadap peserta didik saya terkait dengan kerjasama. Dan di akhir pembelajaran saya akan melakukan refleksi yang tentunya juga memberikan penguatan kepada peserta didik saya terkait dengan kerjasama dan kolaborasi antar tim. Dan saya juga tadi yang terakhir akan berkolaborasi Bu dengan teman-teman sejawat saya di sekolah, baik guru PJOK, guru pembina ekskul yang mana saja barangkali untuk mengadakan permainan-permainan kompetisi yang bisa meningkatkan kerjasama. Itu Bu komitmen saya. Luar biasa sekali Pak De, Masya Allah. Nah Pak De, saya pastikan kembali ya pertanyaannya, kira-kira siapa saja yang nantinya akan berperan terhadap rencana-rencana tersebut Pak De? Saya nggak bisa sendiri Bu, pastinya pasti. Ya kan. Memang saya memahami konsep itu, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembuatan modul ajar Bu, terutama ya kan. Jadi mungkin saya juga akan melatih diri saya untuk bisa membuat modul ajar, merancang modul ajar sedemikian rupa agar bisa mengaktifkan peserta didik dalam kelompok. Dan pastinya setelah jadi saya akan coba minta pendapat Bu sama rekan sejawat saya. Kebetulan tahun ini kepala sekolah saya mempartnerkan saya dengan Ibu Fani namanya. Beliau insya Allah bisa diajak kerjasama. Saya akan minta pendapat beliau untuk melihat modul ajar saya, mungkin gitu Bu. Luar biasa sekali Pak De. Pak De, ini Pak De tuh sudah tergali sekali potensinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Pak De ya. Menurut Pak De nih dari pembicaraan kita tadi, coaching kita tadi, apa nih yang sudah Pak De dapatkan? Iya banyak sekali Bu, alhamdulillah, Masya Allah. Saya dari kemarin mikirin sendiri pusing Bu.
nggak ketemu gimana caranya, tapi setelah saya baru berbincang-bincang sama ibu nih, saya ketemu nih idenya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, saya udah bisa merencanakan nih apa yang akan saya lakukan untuk bisa meningkatkan kerjasama dalam kelas saya nanti. Itu aja nih. Percaya diri ya Pak Ade bahwa itu bisa dilakukan oleh Pak Ade dan rekan-rekan lainnya secara kolaborasi ya Pak Ade ya. Baik, alhamdulillah Pak Ade, mudah-mudahan percakapan kita pada hari ini bisa bermanfaat ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ade? Ada yang mau didiskusikan kembali? Udah sih Bu, saya udah nggak sabar nih pengen merancang. Wah, luar biasa sekali Pak Ade. Saya doakan mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan di 2 minggu ya, 2 minggu tadi yang Pak Ade bilang, kita nanti ngobrol lagi Pak Ade. Saya ingin melihat kemajuan nih Pak Ade dari rencana-rencana yang sudah Pak Ade lakukan di dalam kelas itu ya Pak Ade ya. Bisa kita ketemu lagi Pak Ade 2 minggu ke depan? Ya, insya Allah saya akan maksimalkan apa yang sudah saya rencanakan. Iya, mudah-mudahan berhasil. Amin. Salam untuk anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak selalu bersemangat belajar dengan Pak Ade. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Pak Ade atas waktunya dan pencerahannya untuk saya. Ya, terima kasih. Saya juga belajar banyak nih dari Pak Ade. Karena kebetulan juga udah mau masuk sekolah. Iya, silakan. Saya izin pamit aja. Terima kasih banyak Pak Ade. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ade. Iya. Assalamualaikum. Sukses ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa banget Ibu Harmoni. Tadi Masya Allah, saya Pak. menyimak sesi coaching Bu Harmoni dengan Pak Adit, sangat luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Bu Harmoni setelah melakukan sesi coaching dengan Pak Adit? Pak Ade itu sangat inspiratif ya Pak ya. Jadi saya juga membangun pertanyaan-pertanyaannya juga ya lumayan challenging ya Pak ya, karena memang Pak Ade itu pemikirannya sudah luar biasa potensial banget gitu Pak. Iya. Memang Bu Harmoni sudah mampu untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Masya Allah, terima kasih Pak. Terus Bu Harmoni, ini bagaimana Bu Harmoni untuk menilai performance Bu Harmoni sendiri tadi saat melakukan sesi coaching? Ya, karena di awal kita sudah berbicara, saya ingin dinilai sama Bapak tentang mendengarkan dengan sepenuh hati ya Pak ya. Jadi saya rasa tadi proses coachingnya itu berjalan dengan lancar ya Pak. Dan saya bisa mendengarkan penuh gitu Pak apa yang disampaikan oleh Pak Adit. Oke, baik Bu Harmoni. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Silakan Harmoni? Pak. Oke Bu Harmoni, tadi saya sudah mengamati dengan baik Bu Harmoni. Tadi yang pertama, Bu Harmoni itu sudah terlihat seluruh kompetensinya sebagai coach ya. Bu Harmoni sudah hadir penuh ya untuk Pak Ade. Jadi Bu Harmoni itu fokus untuk mendengarkan permasalahan yang dialami oleh Pak Ade. Kemudian juga Bu Harmoni juga sudah bisa menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, dan juga mendengarkan dengan rasa. Bu Harmoni bisa mengapresiasi apa yang katakan oleh Pak Ade, juga bisa mendengar dengan baik juga keluhan dari Pak Ade. Terus dari pertanyaan yang berbobot, Bu Harmoni sudah mampu untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, sudah bisa memicu pemikiran yang kritis dari Pak Ade, sehingga dapat menggali solusi yang disampaikan oleh Pak Ade. Terus kemudian, tapi dari pertanyaan bobot itu, Bu Harmoni tinggal dikuatkan kembali, tinggal ditingkatkan kembali, sehingga Bu Harmoni bisa lebih memicu pemikiran kritis dari coaching, supaya nanti bisa lebih menggali lagi solusi yang ada pada permasalahan tersebut gitu Bu Harmoni. Oke, kemudian Bu Harmoni nih, tadi dari diskusi ini kira-kira apa tindak lanjutnya Bu Harmoni? Baik Pak, dari diskusi yang tadi tindak lanjutnya adalah saya akan belajar lebih bisa memahami kompetensi yang nantinya akan berguna, yang akan dipakai untuk coaching Pak gitu Pak. Ya nanti mudah-mudahan ketika saya bisa mengimplementasikan perbaikan yang sudah Bapak sampaikan ke saya, feedback yang sudah saya disampaikan ke saya, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk coach saya selanjutnya gitu, sesuai dengan arahan dari Bapak. Oke, dari kira-kira melakukan sesi coaching ini terutama untuk area mana nih Bu Harmoni? Rekan sejawat mungkin ya Pak ya. Rekan sejawat dulu aja. Oke, baik Bu Harmoni. Kira-kira apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu Harmoni untuk meningkatkan performa Bu Harmoni itu sebagai coach?
pertama-tama saya tidak cukup puas sampai di sini saja Pak. Saya harus belajar terus melalui video-video mungkin ya, melalui praktik baik dari teman-teman saya yang sering coaching dan coaching-coachingnya. Dan pastinya saya memperbanyak literasi Pak. Sebelum coach itu datang kepada saya akan menanyakan terlebih dahulu permasalahan apa, sehingga saya akan mencari tahu dulu masalahnya di mana, akan diperkirakan pertanyaan-pertanyaan apa nih yang akan saya lontarkan kepada coach saya ini. Oke, baik Bu Harmony. Ya, saya sudah menilai Bu Harmony sesuai dengan indikator supervisi mengenai sesi coaching ini. Ya, mungkin sebelum saya akhiri supervisi ini, apakah ada yang ditanyakan oleh Bu Harmony? Saya rasa cukup ya Pak. Cukup ya Bu Harmony. Saya ya. berterima kasih sangat sama-sama, kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk menjadi supervisor saya di dalam kegiatan coaching ini. Ya, sama-sama Bu Harmony. Ya Pak, saya mohon izin ya Pak, Oke. karena tadi sudah ditunggu teman. Ya. Terima kasih Oke, banyak terima kasih, Bu Pak. Harmony. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi-pagi makan ikan, tulangnya nyelip di antara gigi. Terima kasih sudah menyaksikan. Besok jangan lupa nonton lagi.